Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih. Coba sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sepertinya pada Senin pagi ini kita harus membakar semangat kalian semua dulu ya. Ibu punya gerakan nih untuk membakar semangat peserta didik di hari Senin. Kalau ibu bilang kelas 4C, jawabnya ceria, cerdas, cemerlang. Bisa tidak? Bisa dong. Coba ya kita percobaan satu kali. Jawabnya apa? Ceria, cerdas, cemerlang. C-nya ada 3 kali ya. Coba percobaannya. Kelas 4C, ceria, cerdas, cemerlang. Nah, itu masih baru percobaan. Sekarang kita masuk ke yang benerannya ya. Harus semangat dong pagi-pagi belajarnya. Kelas 4C, ceria, cerdas, cemerlang. Coba sekali lagi. Kelas 4C, ceria, cerdas, cemerlang. Hore. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, coba dicek kanan kirinya. Siapa yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Siapa? Sandra? Iya, Sandra sedang sakit katanya. Betul sekali. Orang tuanya Sandra sudah memberitahu ibu melalui pesan WhatsApp mengabarkan bahwa Sandra tidak bisa masuk pada hari Senin ini dikarenakan sakit demam. Mari kita bersama-sama untuk mendoakan temannya yang sakit ya, agar bisa bersekolah kembali seperti biasanya. Berdoa dimulai. Terima kasih. Sekarang pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 ini, siapa yang nomor absennya 18 ya? Iya Nadia, coba ibu mau minta tolong untuk memimpin doa untuk teman-temannya. Karena sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Silahkan Nadia dipimpin doanya. Alhamdulillah. Sekarang Ibu mau melakukan absensi dulu ya, terkait kehadiran pada hari Senin 18 Januari 2021 ini. Yang namanya dipanggil, harap mengacungkan tangannya ke atas lebih tinggi ya, agar terlihat oleh Ibu. Afifah, Alma, Aldo. Agar lebih bersemangat lagi pada pertemuan kali ini, kita melakukan bernyanyi bersama terlebih dahulu yuk. Nah, videonya akan Ibu putar ya. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa. Indonesia
setelah bernyanyi bersama tadi, tampaknya sudah lebih bersemangat lagi ya. Sekarang Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator pembelajaran, dan juga tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Untuk kompetensi dasar yang pertama, 3.9, menjelaskan dan menentukan keliling dan luas daerah persegi, persegi panjang, dan segitiga. 4.9, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas daerah persegi panjang, persegi, dan juga segitiga. Indikator pembelajarannya yang pertama, 3.9.1, mengidentifikasi berbagai bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga. 3.9.4, menganalisis cara menghitung dan menentukan keliling persegi panjang. 3.9.5, menganalisis cara menghitung dan menentukan luas daerah persegi panjang. 4.9.1, menyelesaikan permasalahan yang melibatkan keliling dan luas daerah. 4.9.2, menyajikan penyelesaian permasalahan yang melibatkan keliling dan juga luas daerah dari persegi panjang. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran mengamati, menanya, mengeksplorasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan, peserta didik diharapkan dapat memahami berbagai bangun datar, persegi, persegi panjang, dan juga segitiga. Yang kedua, memahami cara menentukan keliling dan luas persegi panjang. Dan yang terakhir yaitu menyajikan penyelesaian masalah terkait dengan keliling dan luas daerah. Baik, sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Pinjam ya. Nah, siapa yang mempunyai tempat pensil seperti Afifah? Nah, ini siapa? Oh, Nisa. Nisa berbentuk seperti Afifah ya, tempat pensilnya. Namun, gambarnya Angry Bird. Nah, sementara yang punya Afifah bergambar Cinderella. Tapi, pada pertemuan kali ini yang Ibu akan bahas bukan mengenai gambarnya, melainkan bentuk dari tempat pensil ini sendiri. Kira-kira bentuknya menyerupai bangun datar apa ya? Ada yang tahu? Betul, bentuknya menyerupai bangun datar persegi panjang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keliling dan luas dari bangun datar persegi panjang. Cara penghitungannya menggunakan metode jari matika. Di sini siapa yang sudah membaca buku matematika mengenai keliling dan luas daerah persegi panjang? Siapa? Jadi persegi panjang itu apa sih? Iya betul, persegi panjang adalah salah satu jenis bangun datar yang memiliki kedua pasang sisi yang sama panjang. Nah, berbeda dengan persegi pada sebelumnya ya. Bangun datar persegi. Bangun datar persegi hanya memiliki keempat pasang sisi yang sama panjang. Namun untuk persegi panjang hanya memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, yaitu atas dengan bawah, kanan dengan kiri. Ibu memiliki di sini gambar. Apa ini gambar? Persegi panjang. Persegi panjang memiliki ciri mempunyai 4 sudut berjumlah 90 derajat. Jadi keempat sudutnya ini memiliki sama derajatnya. Nah, sudutnya ini yang hanya ada di kotak kecil ya. Yang ada di kotak kecil ini itu disebut sudut-sudut dari persegi panjang. Jadi persegi panjang memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat masing-masing sudutnya. Lalu memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, yaitu atas dengan bawah dan kanan dengan kiri. Yang atas ini disebut apa ya? Disebut
panjang. Dan yang sebelah sini disebut lebar. Pintar. Sudut yang dimiliki persegi panjang disebut sudut siku-siku. Jadi jumlah sudut siku-siku ada 4 ya di sini. Bernilai 90 derajat sudutnya itu. Lalu jadi apa aja sih ciri-ciri dari persegi panjang itu? Iya, pertama memiliki sudut siku-siku atau memiliki 4 sudut. Lalu mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Betul. Seperti tadi ya. Pasang sisinya itu atas dengan bawah. Lalu kanan dengan kiri. Jadi mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Setelah itu ada memiliki diagonal. Nah, persegi panjang ini memiliki 2 diagonal. Apa sih diagonal itu? Ada yang tahu tidak di sini? Baik, Ibu akan menjelaskan bahwa diagonal itu merupakan garis yang menghubungkan antara sudut satu dengan sudut yang lainnya. Nah, sudutnya kan ada ini dengan ini ya. Nah, di sini nanti akan ditarik garis. Itu disebut garis diagonal. Garis diagonal yang dimiliki persegi hanya memiliki 2 garis diagonal. Nah, garis diagonal tersebut berhadapan. Sekarang kita balik lagi ke tempat pensil. Karena ini berbentuk persegi panjang juga. Mencari keliling dan luas. Keliling itu yang mana ya? Ada yang tahu tidak? Iya betul, keliling itu yang berada di sekitaran luarnya, di sekitaran luar bangun datar. Sementara luas itu berada di dalam bangun datar itu sendiri. Setelah mengetahui ciri-ciri dari bangun datar persegi panjang, sekarang kita masuk pada rumus dasar dari mencari luas dan keliling persegi panjang. Untuk luasnya itu sendiri, rumus dasarnya yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar. Sementara untuk mencari keliling dari persegi panjang, rumusnya yaitu sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang pertama. Suatu persegi panjang mempunyai panjang 8 cm dan lebar 7 cm. Berapakah luas dari persegi panjang tersebut? Setelah membaca soal tadi, kita akan menjawabnya menggunakan metode jari matika. Soalnya itu, persegi panjangnya memiliki 8 cm ya, dan lebarnya 7 cm. Nah, ditanyanya itu luas. Luas itu rumusnya panjang dikali lebar. Jadi kita kalikan saja. Panjang dikali lebar, panjangnya 8 dikali 7. Kita menggunakan jari matika. 8 dikali 7. Nah, yang berdiri ini disebut puluhan. Dan yang tertutup disebut satuan. Cara menghitungnya, kita hitung dulu puluhannya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi puluhannya ada 50. Sementara jari yang tertutupnya ini ada di sebelah kiri ada 2 jari, di sebelah kanan ada 3 jari. Jadi kita kalikan 2 dikali 3, hasilnya 6. Sekarang kita tambahkan antara puluhan dan satuannya. 50 ditambah 6 sama dengan 56. Jadi hasil dari 8 dikali 7 sama dengan 56. Jadi luas dari dari persegi panjang tersebut yaitu 56 cm persegi. Jangan lupa menggunakan satuannya yaitu cm persegi. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Suatu persegi panjang mempunyai panjang 8 cm dan lebar 2 cm. Berapakah keliling persegi panjang tersebut? Sekarang kita diminta untuk mencari keliling dari persegi panjang. Ada yang bisa membacakan rumus dari keliling persegi panjang? Iya betul. Rumus dari keliling persegi panjang yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, panjang tambah lebarnya itu dimasukkan ke dalam
kurung ya. Kalau ada tanda kurung, yang dihitung terlebih dahulu, yaitu yang di dalam kurungnya. Nah, panjangnya itu 8 cm dan lebarnya itu 2 cm. Jadi kita tambahkan dulu 8 ditambah 2. Kita menggunakan jari matika. Angka 8 dalam jari matika itu seperti apa ya? Betul, 8 seperti ini. 8 ditambah 2, 1, 2. Hasilnya 10. Sekarang 10 dikalikan angka 2. Karena melakukan perkalian puluhan, jadi kita akan mengangkat tangan, hanya ada 2 tangan. Yaitu kita hitung menggunakan rumus perkalian. Jari matika menggunakan puluhan. 10, 20. Hanya ada 20 atau 2 jari yang berdiri. Yaitu artinya 2 dikali 10 hasilnya 20. Bagaimana? Sudah bisa untuk membedakan atau mencari rumus luas dan keliling dari persegi panjang? Alhamdulillah. Jadi kalau rumus luas itu apa ya? Rumus luas dari persegi panjang? Betul, rumus luasnya itu panjang kali lebar. Nah, lebarnya itu ditulis dengan huruf L kecil ya, yang berarti lebar. Dan untuk rumus kelilingnya itu ada yang tahu? Iya betul, rumus kelilingnya 2 dikali panjang ditambah lebar. Dahulukan dulu untuk menghitung yang di dalam kurung ya anak-anak. Sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya. Suatu persegi panjang mempunyai panjang 9 cm dan lebar 6 cm. Berapakah luas persegi panjang tersebut? Ditanyakan luas ya rupanya. Luas dari persegi panjang tersebut berapa ya kira-kira? Panjangnya itu 9 cm dan lebarnya itu 6 cm. Kita berhitung menggunakan metode jari matika. Perkalian 9 ya. Kita mulai dari angka sebelah sini menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, perkalian 9 ini tinggal kita tutup angka yang akan dikalikannya, yaitu 9 dikali 6. Berarti kita menutup angka 6. Angka 6 di sebelah mana ya? Coba kita hitung dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini angka 6-nya, jempol di sebelah kanan. Kita tutup. Jadi hasilnya baca dari sebelah kiri. 54. Atau angka 5 dan angka 4. Yang berarti 54. Jadi luas dari persegi panjang tersebut yaitu 54 cm persegi. Satuannya jangan dilupakan. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang selanjutnya. Suatu persegi panjang mempunyai panjang 7 cm dan lebar 6 cm. Berapakah luas persegi panjang tersebut? Sekarang panjangnya itu 7 dan lebarnya itu 6. Berarti karena mencari luas, rumusnya ya panjang kali lebar. Kita cari 7 dikali 6. 7 dikali 6. Bagaimana cara menghitungnya? Kita menghitung yang angka atau jari yang berdiri dulu. Jari yang berdiri itu ada 3, yaitu 10, 20, 30. Yang berdiri disebut puluhan, dan yang tertidur ini di dalamnya disebut satuan. Satuannya sekarang kita kalikan. Yang sebelah kiri ada angka 3 dan sebelah kanan ada angka 4. Jadi 4 dikali 3 hasilnya 12. Langkah terakhir kita jumlahkan antar puluhan dan satuannya. Tadi 30 ditambah 12. Hasilnya 42. Pintar sekali anak cerdas. Jadi luas dari persegi panjang tersebut yaitu 42 cm persegi. Setelah menjawab soal bersama-sama, mengetahui ciri-ciri dan juga cara mencari rumus atau cara mencari luas dan keliling sesuai rumus dasar, sekarang giliran kalian mengisi LKPD yang telah Ibu buat. LKPD ini akan Ibu bagikan sesuai dengan anggota kelompok. Nah, kalian bagi dulu menjadi 5 kelompok. Satu kelompok berisikan 5 orang. Karena kelompoknya sudah kita buat di awal semester lalu,
Sekarang duduknya tinggal menyesuaikan ya dengan nama-nama kelompok yang telah terpajang di sudut kelas. Pengisian LKPD ini dilakukan bersama-sama karena jumlahnya hanya 5, jadi satu orang mengerjakan satu soal. Untuk kelompok yang hanya berisi atau beranggotakan 4 orang, karena Sandranya nggak masuk, mohon kerjasamanya untuk mengisi satu nomor bareng-bareng ya. Setelah duduk nanti akan Ibu bagikan. Jadi nanti kalian akan mempresentasikan isi dari jawaban kalian masing-masing per kelompok di depan kelas. Beri tepuk tangan pada kelompok terakhir yang telah melakukan presentasi. Ya, alhamdulillah. Bagus-bagus presentasinya. Nah, sampai di sini masih ada yang bingung nggak cara mencari luas dan keliling dari persegi panjang? Alhamdulillah kalau gitu. Kalau masih ada yang bingung bisa tanya kepada ibu ya, jangan malu-malu. Jadi rumus untuk mencari luas persegi panjang itu apa ya? Betul, rumus mencari luas yaitu panjang dikali lebar. Kalau mencari keliling, rumusnya apa? Keliling persegi panjang. Iya betul, 2 dikali panjang ditambah lebar. Jangan lupa untuk menghitung yang berada di dalam kurung terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa untuk mencantumkan satuannya. Tadi ada beberapa kelompok yang kelupaan, 1-2 nomor. Lupa mencantumkan satuan. Satuannya itu cm persegi. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi kita telah mempelajari apa aja ya pada pertemuan kali ini? Iya betul, kita telah mempelajari mengenai ciri-ciri dari bangun datar persegi panjang. Kita juga telah mencari rumus. Tidak mencari rumus yang telah tersedia, kita telah mencari keliling dan juga luas dari persegi panjang sesuai rumus dasar. Setelah itu, kita sudah mempresentasikan masing-masing kelompok ya, dan semuanya sangat hebat. Bila tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pertemuan pada hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirobbil alamin. Karena semuanya sudah hebat menjawab pertanyaan dari LKPD tadi, Ibu mau memberi oleh-oleh nih buat di rumah nanti. Jangan lupa untuk mengerjakan soal di halaman 123 buku paket matematika ya. Soalnya hanya berjumlah 5 soal. Nah, dikerjakan di rumah sebagai sebagai PR atau pekerjaan rumah supaya kalian tidak main di rumah tapi harus belajar juga. Nah, sekarang sebelum pulang, Ibu mau meminta nomor absen. Sekarang bulan apa teh? Januari ya? Oh iya, tahun baru. Berarti Januari itu bulan yang pertama. Di sini absen pertama siapa ya? Iya, boleh dibacakan untuk pembacaan doanya. Sebelum pulang kita harus membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamkan salam ibu pada kedua orang tua kalian di rumah ya. Sampai bertemu besok dalam pembelajaran selanjutnya. Ibu mau mengingatkan juga pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai segitiga. Jangan lupa untuk membaca mengenai segitiga, bangun datar segitiga ya. Jadi setelah mengerjakan PR, jangan lupa dibaca-baca juga untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Hati-hati di jalan.